Apa jadinya ya ketika kita lagi pengen melarikan diri, tapi tiba-tiba malah terlempar ke era Joseon dan malah akan dijadikan selir raja? Apakah akan memilih kembali ke masa depan atau melanjutkan cinta romantis dengan raja? Oke deh, tanpa basa-basi, yuk kita langsung aja simak alur ceritanya. Seorang siswa SMA bernama Jang Danbi tertidur di dalam kelas. Karena ketahuan tidur saat pelajaran, gurunya menyuruhnya mengerjakan soal di papan tulis. Namun Danbi tidak bisa menjawabnya. Ia memang lemah dalam matematika, padahal ujian masuk universitas tinggal 2 hari lagi. 장단비, Sementara itu di rumah, ibunya mengomeli Danbi karena ia hanya sibuk bermain ponsel saja. Sang ibu kesal karena Danbi mewarisi sifatnya yang kurang pintar. Dan ibunya khawatir putrinya akan gagal masuk ke universitas. 사직서 멀쩡하게 나누면 뭐해? 엄마도 맨날 사극 보잖아. Kesal mendengar ocehan ibunya, Danbi memilih pergi ke tempat karaoke bersama sahabatnya Sohun. Sepulang dari sana, mereka mampir ke minimarket. Lalu saat itu, Danbi kembali diliputi rasa putus asa. Ia rasanya ingin menghilang saja. Apalagi ujian universitas sudah semakin dekat, sementara ia merasa tidak memiliki kemampuan apapun. 좀 입에 구멍 났냐? Singkat cerita, hari ujian pun telah tiba. Sebelum berangkat, ibunya memberikan payung karena ramalan cuaca memprediksi akan hujan. Ia juga menyemangati Danbi dan menyuruhnya berusaha keras agar bisa lolos. Dan benar saja, hujan turun saat Danbi dalam perjalanan. Sayangnya, tanpa sadar, ia meninggalkan payungnya di dalam bus, membuatnya harus basah kuyup karena kehujanan. Setibanya di lokasi ujian, langkah Danbi terhenti. Ia sangat takut dan tidak berani masuk ke dalam. Lalu, ia pun memilih untuk melarikan diri. Sohun sempat menghubunginya karena bangkunya Danbi masih kosong sementara ujian akan segera dimulai. Namun, Danbi mengabaikan pesan dari sahabatnya itu. Ia malah berlari ke taman dan menangis di bawah derasnya hujan. Lalu ia berdoa agar dirinya bisa menghilang saja. Tiba-tiba terdengar suara dentuman dari sebuah genangan air. Penasaran, Danbi mendekati dan memasukkan kakinya ke genangan air tersebut. Ajaibnya, genangan itu seolah memiliki kedalaman yang tidak terbatas. Sementara itu, di Joseon, negeri sedang dilanda kekeringan panjang. Mereka melakukan ritual pemanggilan roh hujan, tetapi tidak membuahkan hasil. Raja pun merasa marah dan memerintahkan agar ritual semacam itu tidak dilakukan lagi. Namun, tiba-tiba, langit menjadi hitam pekat. Di saat bersamaan, Danbi melompat ke dalam genangan air tadi hingga membuatnya terlempar ke era Joseon. 인간이냐 도깨비냐 대체 네 정체가 무엇이냐. Semua orang terkejut melihat kehadirannya. Raja mengira Danbi adalah penyusup dan memerintahkan pengawal untuk menangkapnya. Tapi dukun yang memimpin ritual berseru bahwa Danbi adalah hadiah dari langit untuk Joseon. Danbi pun kaget bukan main saat ia mendengar ada di Joseon. Awalnya ia mengira sedang berada di lokasi syuting drama. Tetapi ketika tangannya berdarah karena terkena pedang, ia sadar ini bukan sekadar mimpi. Untuk menyelamatkan diri, ia meniru adegan memanggil hujan yang pernah ia lihat di dalam drama. Ketika semua orang lengah, Danbi segera melarikan diri. Tetapi ia dikejar oleh para pengawal hingga ia pun masuk ke sebuah ruangan yang penuh pakaian. Di sana, ia menyamar dengan mengenakan salah satu baju Kasim dan menggambar kumis dengan spidol untuk bisa keluar dari istana. Namun, penyamarannya justru membuatnya terjebak dalam rombongan Kasim yang sedang masuk ke istana. Di sana, raja bersumpah akan menghabisi Danbi karena telah mempermalukannya. Ia menegaskan tidak akan percaya lagi pada mitos atau ritual, melainkan hanya mempercayai matematika dan sains sebagai solusi masalah negeri. Namun, para menteri menentang pendapat raja. Mereka yakin kekeringan adalah hukuman karena raja belum memiliki keturunan. Menteri Choi Manri bahkan meminta raja bermalam bersama ratu pada hari tertentu demi melanjutkan garis keturunan. Saat semua orang sedang bersujud memohon kepada raja, Danbi memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari sana. Sementara itu, Choi Manri menemui putrinya yang merupakan istri raja. Ia mendesak agar sang putri segera memberikan keturunan demi mewujudkan ambisinya. 해야지요.
Pada satu waktu, Raja merasa kecewa karena para cendekiawan tidak mampu menyelesaikan teori Pythagoras. Di saat bersamaan, seorang pelayan bernama Ahjik datang menghadap membawa Danby yang tertangkap ketika berusaha melarikan diri dari istana. Raja heran melihat penampilan Danby yang aneh dan berbeda dari orang kebanyakan. Rasa penasarannya semakin besar saat ia melihat benda asing milik Danby. Itu merupakan sebuah ponsel dengan gambar hujan. Ia pun bertanya dari mana asal Danby dan tempat apa yang ada di dalam benda itu. 어디 갔느냐? 여기 내리던 비. 껐는데요, 배터리 나갈까봐. Danby menjelaskan bahwa itu hanya aplikasi ramalan cuaca. Lalu dengan jujur, ia mengaku bahwa dirinya berasal dari masa depan. Namun, Raja tidak mempercayainya. Bahkan, ia hampir memotong lengan Danby. Dalam kepanikan, Danby mengaku bahwa dirinya seorang ahli aritmatika dan ia tahu banyak hal. Raja tetap ragu, lalu menguji Danby dengan soal Pythagoras. Ia memberi waktu 2 hari untuk menyelesaikannya. Tetapi bagi Danby, soal itu hanyalah pelajaran dasar di SMA. Ia mampu menyelesaikannya hanya dalam hitungan menit saja. 아, 학자 7이 3일은 꼬박 걸려도 틀린 문제를 네 어찌 이리 빨리. Raja pun terkejut karena tidak seorang pun di sana, bahkan para cendekiawan, bisa menjawab soal itu. Ia pun kagum pada kemampuan Danby dan mulai mempercayainya. Raja kemudian meminta Danby untuk mengajarinya karena ia yakin matematika dan sains bisa membantu mendatangkan hujan di Joseon yang sudah dilanda kekeringan selama 3 tahun berturut-turut. Raja berjanji akan melepaskan Danby jika hujan berhasil turun. Sejak itu, Danby ditempatkan di sebuah rumah tua oleh Ahjik untuk tinggal sementara. Keesokan harinya, Danby protes karena diberi pakaian kasim, padahal di istana tersedia banyak gaun yang indah. Rupanya orang-orang mengira Danby adalah pria. Namun, akhirnya Raja mengetahui bahwa Danby sebenarnya seorang perempuan. Raja kembali meminta Danby mengajarinya rumus Pythagoras, tetapi Danby menolak dan ia menekankan bahwa Raja harus menguasai matematika dasar terlebih dahulu. Hari-hari Danby pun dihabiskan menjadi guru bagi sang raja. Suatu ketika, saat Raja sedang menghafal tabel perkalian, Ratu pun datang menjenguknya. Danby kaget karena wajah Ratu sangat mirip dengan sahabatnya Sonhu. Setelah memastikan Raja baik-baik saja, sang Ratu pun pergi dari sana. 구구단을 외자. 파리 집다! Come on, baby! Ada pula momen ketika Raja sedang makan, perut Danby tiba-tiba berbunyi kelaparan. Raja sempat menggodanya seolah ingin menyuapinya, tetapi kemudian ia malah makan sendiri. Kesal, Danby meminta Raja untuk menemaninya ke dapur, lalu ia memasak topoki. Kali ini, giliran Raja yang tergoda oleh makanan Danby. Saat Danby menyuapinya, Raja kaget dengan rasa makanan itu yang begitu asing namun lezat baginya, sehingga ia pun menghabiskan makanan tersebut. 미래국. Namun keesokan harinya, Raja mengalami diare akibat kepedasan topoki. Ia curiga Danby telah memberinya mantra di makanan tersebut. Danby pun menjelaskan dengan pengetahuan medis dan menyebutkan nama-nama organ tubuh yang membuat Raja semakin penasaran. Sejak itu, Raja meminta Danby mengajari para cendekiawan tentang anatomi dan pertanian. Hasilnya, mereka berhasil menerbitkan buku anatomi dan buku pertanian. Kemudian Raja memerintahkan agar buku pertanian didistribusikan ke seluruh kabupaten sebagai panduan untuk bercocok tanam. Sebagai hadiah, Raja memberikan sebuah jeruk kepada Danby. Sayangnya, Danby langsung menghabiskan jeruk itu seorang diri tanpa menyisakan sepotong pun untuk Raja. Raja marah karena jeruk itu sangat berharga di Joseon. Biasanya, mereka membutuhkan waktu 4 hari untuk menghabiskan 1 buah jeruk. Sementara Danby hanya melahapnya seketika. Kesal, Raja pun menghukumnya dengan meminta Danby menemaninya bermain bola. Di lapangan, Danby hanya disuruh mengambil bola yang ditendang oleh Raja. Ia pun protes dan menyuruh Raja untuk mengambilnya sendiri saja. Raja menjawab bahwa ia tidak pernah berlari. Mendengar itu, Danby sengaja mengusilinya hingga akhirnya membuat sang Raja berlari untuk pertama kalinya setelah sekian lama. 뛰어본 게 얼마만인지 뭐 또 안 나는데. Setelahnya, Raja meminta Danby menemaninya untuk menyamar. Ia menyuruhnya menunggu sementara ia akan berganti pakaian. Namun, karena Raja tidak kunjung datang, membuat Danby ketiduran di sana. Ahjik pun membangunkan dan mengajaknya pulang.
Rupanya, Raja tidak datang karena ia teringat perkataan Danby yang memberitahunya bahwa jika ia menyukai seseorang, jantungnya akan berdebar. Dan ia merasakan jantungnya berdebar saat bersama Danby. Keesokan harinya, ketika mereka makan, Raja beralasan bahwa ia sangat sibuk sehingga lupa pada janjinya. Tiba-tiba, Ratu datang ke sana atas instruksi ayahnya. Rupanya mereka memberi obat perangsang pada makanan Raja. Tanpa mereka ketahui, makanan itu justru dimakan oleh Danby. Ratu pun datang untuk merayu Raja karena ia berpikir Raja sudah memakan makanan yang dicampur obat tersebut. Saat Raja dan Ratu sedang berbicara, Danby pun keluar dari persembunyiannya dan menghampiri mereka. 고성아, 니 어찌 Ratu yang merasa dipermalukan keluar dari sana dengan marah. Di sana, Danby bersikap aneh seperti seorang yang sedang mabuk. Ia bahkan memeluk Raja dan mengaku menyukainya. 사약을 가져와라 이놈 먹이게. 난 좀 좋아졌다. Akhirnya, setelah Danby sadar, Raja pun mengantarnya pulang. Sebelum pergi, Danby memberikan buah jeruk yang digambar senyum kepada Raja. Tanpa mereka sadari, rupanya ada mata-mata yang mengikuti mereka dan melaporkannya kepada para menteri. Akhirnya, mereka mencari-cari alasan untuk bisa membunuh Danby. Malam itu juga, mereka menangkap Danby di kediamannya. 상대란 죄 당장 두 눈을 지져. Di sisi lain, para menteri datang menghadap Raja dan mereka mendesak Raja untuk membunuh Qasim sebagai balasan karena telah mempermalukan Ratu. Tetapi Raja ingin tetap mempertahankan Danby karena Danby cerdas dan banyak membantu mereka. Para menteri lalu memberi waktu 2 minggu agar Danby bisa membuktikan kecerdasannya. Mereka menyuruh Danby mencari cara agar bisa mengetahui waktu tanpa melihat matahari. Setelah mereka sepakat, Danby pun dilepaskan. Tapi kini, Danby dilarang masuk ke istana. Ia lalu meminta Chiahjik membantunya membuat sesuatu, sementara ia berusaha keras menemukan cara mengetahui waktu tanpa melihat matahari hingga membuatnya harus bekerja keras. Saat ia tertidur, Raja datang ke sana dan menuliskan gambar senyum persis seperti gambar yang Danby buat di dalam buah jeruk yang diberikan kepada Raja. Hari-hari pun berlalu dan Danby akhirnya menemukan cara. Tepat saat ia menyelesaikan tugasnya, hujan pun turun. Raja teringat ucapan Danby yang akan pergi saat turun hujan. Ia pun segera berlari mencarinya, tetapi Danby tidak ada di rumahnya. Rupanya, Danby sedang melihat temuannya. Saat itulah Raja datang dan menghampiri Danby. Kini, dengan temuan itu, Raja bisa menghitung waktu berdasarkan tetesan air. Ide ini ia dapatkan karena saat di kelas, ia sering menghitung tetesan air yang bocor untuk mengetahui waktu pulang sekolah tanpa melihat jam. Ia merasa bangga kepada dirinya sendiri karena akhirnya bisa melakukan sesuatu. Karena selama ini ia merasa dirinya tidak berguna, bahkan ia merasa sangat bodoh dalam matematika. Raja pun menghiburnya dengan kata-kata yang menenangkan dan ia pun akhirnya memeluk Danby. 내 만약을 대비해서 준비해두었어. 아니요. Tetapi tidak lama kemudian, Chiahjik datang ke sana. Raja menyuruh Chiahjik membawanya ke tempat yang aman untuk melindungi Danby karena para menteri lagi-lagi mengincar Danby setelah menemukan tulisan Latin bertuliskan love. Mereka menganggap Danby adalah sebuah ancaman. Sebelum mendapat perintah dari Raja, Chiahjik lebih dulu mendapat perintah dari kepala Qasim yang menjadi kepercayaan Raja agar Chiahjik menghabisi Danby. Dan di hutan, ia menghunuskan pedang kepada Danby, tetapi bukan untuk menghabisinya, melainkan melarang Danby meminum air dari kolam tersebut karena di dalamnya ada banyak lumut yang diyakini berbahaya. 뭐 뒤까지 이렇게 계집이든 말든 무슨 상관이냐? Tidak lama kemudian, muncul para bandit yang mengincar Danby. Chiahjik menyuruh Danby pergi dengan kudanya ke arah waktu, sementara ia melawan para bandit-bandit tersebut. Di sisi lain, Raja yang mengetahui Danby dalam bahaya pun segera menyusulnya. Tanpa ia sadari, Ratu melihat dan mengejarnya dari belakang. Danby yang tidak bisa menunggangi kuda, teringat sebuah gerakan viral yang sama persis seperti sedang menunggangi kuda. Ia pun mempraktekannya dan berhasil mengendalikan laju kuda. Setelah melewati perjalanan yang panjang, akhirnya ia sampai di tujuan. Tidak lama kemudian, Raja pun tiba di sana dan
pun langsung menciumnya. Sementara itu di dalam hutan, Ratu kehilangan jejak raja. Ia mengejar raja hingga sejauh itu sampai membuat kakinya berdarah. Lalu ia pun tidak sengaja berpapasan dengan Chiajik. Melihat kakinya berdarah, Chiajik pun langsung mengobati Ratu dengan sebuah daun. Lalu ia menggendong Ratu dan membawanya ke rumah. Ternyata Ratu dan Chiajik sudah berteman sejak kecil, tetapi takdir memisahkan mereka karena menikahi raja dan Ratu pun harus tinggal di istana. Sementara itu, Chiajik hanyalah orang biasa. Karena melihat banyak alat musik di rumahnya Chiajik, Ratu menawarkan bantuan agar Chiajik bisa bekerja di istana sebagai pemusik. Tanpa diduga, ia malah merusak alat musiknya karena tidak mau Ratu melakukan hal itu. Sementara di tempat yang berbeda, Danbi menceritakan kronologi ia bisa sampai di Joseon. 아니 뭐 그 말을 지금 나한테 믿으라는 거냐? 조선이 진짜 맞긴 맞네. Lalu, Raja menuliskan huruf love di tangan Danbi. Secara mengejutkan, Danbi menjawab bahwa ia juga mencintainya. Awalnya, Raja ingin bertanya tentang huruf tersebut, tetapi akhirnya berkat huruf-huruf itu, ia mengetahui perasaan Danbi kepadanya. Setelah diberitahu oleh Danbi bahwa negara-negara lain memiliki huruf-hurufnya, Raja pun berjanji akan menciptakan hurufnya sendiri sebagai identitas Joseon. 저라는 꼭 만들게 될 거예요. Singkat cerita, Raja pun akhirnya membawa Danbi ke istana. Atas segala ilmu dan prestasinya untuk Joseon, ia akan memberi penghargaan kepada Danbi dengan mengangkatnya sebagai pejabat. Tetapi, Menteri Manri tidak terima. Ia malah menyuruh Raja untuk mengusirnya. Secara mengejutkan, rekan yang selama ini di pihaknya kini berbalik mendukung Raja. Ia bahkan menyarankan kepada Raja untuk memberi penghargaan lebih tinggi. Di sisi lain, Danbi memergoki Ratu sedang makan mie secara sembunyi-sembunyi. Ia lalu menawarkan mie instan miliknya. Rupanya, Ratu sangat menyukai mie itu hingga menghabiskannya. Ratu mendengar kabar bahwa Danbi berasal dari masa depan dan tahu banyak hal. Kemudian, ia mengeluarkan lukisan dirinya di sebuah kertas. Ratu ingin gaun di lukisannya itu menjadi bersinar, tetapi ia tidak menemukan warna yang bisa mewujudkannya. Danbi lalu menggunting bagian gaun di kertas dan mengarahkan ke langit sehingga cahaya bintang menembus dan membuat gaun tampak berkilau. Melihat itu, Ratu pun merasa takjub. Dari sinilah hubungan keduanya membaik. Ratu sampai menemui Ibu Suri dan memintanya untuk mengizinkan Raja mengangkat Danbi sebagai selirnya. Sementara itu, Danbi sedang bersiap-siap untuk acara penghargaannya. Hari itu, ia didandani sangat cantik dengan gaun yang elegan. Ia bertanya-tanya penghargaan seperti apa yang akan didapatkan olehnya. Para pelayan itu memberitahu bahwa ia akan dijadikan selir raja. Hari itu, ia disiapkan untuk malam pertama. Mendengar itu, Danbi pun merasa kaget. Ia lalu melarikan diri dari sana. 내가 무슨 장애도 아니고. Saat Raja mencarinya, ia dengan sengaja sembunyi karena takut akan di-unboxing nih. Tetapi pelariannya tidak berjalan dengan mulus. Pada akhirnya, Raja pun menemukan Danbi dan membawa ke kamarnya. Danbi mengeluarkan cutter sebagai ancaman agar Raja tidak mendekat. Ia tidak ingin melakukannya karena ia masih SMA dan usianya baru 19 tahun. Tetapi, Raja malah menggodanya dengan mengatakan usia 19 tahun seharusnya sudah mempunyai 3 anak. 알면 거짓말이니 직접. 걱정 마라. 나도 뭐 서두를 마음은 없으니. 너 좀 이쁘네. Lalu Raja pun memeluk Danbi dan berjanji tidak akan melakukannya jika Danbi tidak mau. Pada malam harinya, Raja meminta Danbi untuk tidak pergi saat hujan berikutnya datang. Awalnya, Raja mengira membutuhkan Danbi untuk mendatangkan hujan saja. Tetapi kini ia sadar bahwa yang ia butuhkan adalah Danbi. Hanya dengan Danbi berada di sisinya saja, itu sudah cukup bagi Raja. Keesokan harinya, Danbi diminta menghadap Ibu Suri untuk membicarakan posisinya di sisi Raja. Tetapi Danbi kaget karena wajah Ibu Suri sangat mirip dengan ibunya, membuat Danbi hanya bisa menangis terseduh-seduh. Selanjutnya,
Selanjutnya, ia dibawa oleh raja ke suatu tempat. Di sanalah raja menunjukkan huruf-huruf ciptaannya kepada Danbi. Tidak hanya itu, ia juga memperlihatkan ruang belajar yang dipenuhi buku dan huruf Hangul. Lihat itu, Danbi sangat takjub dengan kesungguhan raja yang ingin membuat rakyatnya pandai membaca dan menulis. Kemudian, hal yang tidak terduga pun terjadi. Di sana, raja melamarnya dan meminta Danbi untuk tinggal di sisinya. Tetapi Danbi menolak karena ia memiliki dunianya sendiri. Ia memiliki ibu yang sangat menyayanginya, dan jika ia memilih tinggal di sana, sama saja ia melarikan diri selamanya. Bagi Danbi, raja hanyalah mimpi indah yang harus dilupakan saat ia terbangun. 미안합니다. 네 마음대로 하거라. Mendengar penolakan itu membuat raja sedih dan meninggalkan Danbi sendirian. Sepeninggal raja, seseorang memukul Danbi dari belakang hingga membuatnya terjatuh. Kemudian ia menusuknya dengan pedang hingga membuat Danbi tidak sadarkan diri. Setelah Danbi tidak berdaya, orang itu memberi perintah kepada yang lainnya untuk membakar tempat tersebut hingga menyebabkan kebakaran besar. Raja yang mendengar hal ini langsung berlari untuk menyelamatkan Danbi. 내 옆이 이렇게 위험한데 미안해. Di hari berikutnya, Kepala Kasim dipanggil oleh raja, dan di sana raja melihat bekas bubuk mesiu di tangannya. Rupanya, dialah orang yang menyakiti Danbi dan membakar ruang belajarnya raja. Kepala Kasim beralasan itu adalah usahanya untuk menyelamatkan Joseon. Ia khawatir rencana raja akan membuat revolusi yang bisa menghancurkan dinastinya. Tetapi raja tidak menganggap itu alasan yang masuk akal. Ia pun akhirnya dipecat dan diberikan hukuman. 데려다 줄 수 있을 만큼 데려다 주마. 까불고 있어. 어명이다. Singkat cerita, Danbi pun bersiap untuk pulang ke masa depan. Sebelum pergi, ia mendatangi rumah Chiah dan berterima kasih atas semua kebaikannya. Ia juga berpesan agar Chiah Jik tidak berhenti bermain musik dan menyuruhnya melakukan apapun yang ia suka. Raja pun mengantar Danbi untuk pulang. Mereka menuju sebuah pantai sebagai portal untuk Danbi menuju ke masa depan. Tidak lama kemudian, hujan pun turun seolah menjemput Danbi. Danbi pun meloncat ke air dan seketika ia lenyap dari hadapan raja. Setelah Danbi menghilang, raja berjanji akan menemukan Danbi di kehidupan selanjutnya. Akhirnya Danbi kembali ke masa kini. Ia segera bergegas untuk mengikuti ujian dan melakukan yang terbaik seperti yang dikatakan oleh ibunya. 이렇게 늦었어? 얼른 앉아. Sesampainya di rumah, ia langsung memeluk ibunya karena sangat merindukannya. Singkat cerita, Danbi kini bekerja di sebuah minimarket sambil mengikuti kelas untuk bersiap mengikuti ujian berikutnya agar bisa lolos ke universitas. Saat pulang, hujan tiba-tiba turun dan seseorang memayunginya. Rupanya, orang itu adalah reinkarnasi dari raja. Ia jatuh cinta pertama kalinya saat melihat Danbi di bis ketika ia akan pergi ujian. Karena payung Danbi tertinggal di bis, ia pun mengambilnya. Dan seolah memang ditakdirkan untuk bersama, hari ini mereka pun dipertemukan lagi.